unit rumah di Kabupaten Serdang Bedagai rusak diterpa angin puting beliung. Setelah buron selama 2 pekan, pelaku pembacokan polisi berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Belawan. Bentrok di Madinah kembali terjadi, Pemprovsu turunkan tim untuk memverifikasi penyebab pasti kericuhan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, 2 unit rumah warga yang terletak di Dusun 4 Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai rusak parah akibat diterpa angin puting beliung. 1 orang mengalami luka serius di bagian kepala. 2 unit rumah warga yang terletak di Dusun 4 Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai rusak parah akibat diterpa angin puting beliung pada Selasa malam kemarin. Saat itu korban bersama suami serta 2 orang anaknya berada di kamar depan. Saat itulah bagian tombak layar rumah mereka ambruk diterpa angin puting beliung. Akibat musibah tersebut, 1 orang warga bernama Dini Amani, 30 tahun, mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan tidak sadarkan diri akibat tertimpa bahan material bangunan. Sedangkan suaminya Edi Purnomo mengalami shock dan mengungsi di rumah keluarganya tidak jauh dari kediaman korban. Warga yang mengetahui hal tersebut mengevakuasi korban ke rumah sakit umum setempat. Namun karena luka korban cukup parah, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan. Udah saya tolong. Lagi udah sampai rumah, saya takkan rumah, saya minta pertolongan sama masyarakat sini. Lalu kami berduyun ke sana. Ke rumah korban itu? Iya. Pihak pemerintahan desa dan kecamatan telah meninjau kondisi korban dan melaporkan ke pihak BPBD Kabupaten Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, kebakaran terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, menghanguskan 5 unit rumah warga. 2 unit rumah diantaranya rata dengan tanah. Sebanyak 5 rumah warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara terbakar. Selain menghanguskan perabot rumah warga, peristiwa naas tersebut juga mengakibatkan 2 unit rumah diantaranya rata dengan tanah. Kebakaran terjadi sekitar jam 10 pagi, dan pihak pemadam kebakaran Kabupaten Padang Lawas Utara langsung menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran setelah mendapat informasi dari salah seorang warga desa, dan api pun berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Dugaan sementara terjadinya kebakaran karena hubungan arus pendek listrik. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Selain itu, Kepala Desa Sukamulya mengatakan, dalam kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Oh, tadi ada laporan masyarakat itu Pak sekitar jam 11, termasuk itu Abang Purnawirawan Pohan, dilaporkan ke Babin Kamtipmas sama Babinsa. Berketepatan kami pas tadi di Kecamatan Portibi ada rapat musyawarah desa, langsung kami ke TKP. Jadi Pak, untuk rumah yang terbakar Pak, jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 5 Pak itu. Oh 5 Pak. Korban jiwa Pak dalam kebakaran? Sementara belum ada Pak, belum sudah diverifikasi di lapangan, belum ada Pak. Kebakaran ini dari api kecil tadi kata saksinya kan, kira-kira kerugian sekitar 100 juta lebih lah. Ini Pak, kejadiannya tadi Pak, kira-kira jam berapa nih Pak? Kira jam 9 pagi. Sampai saat ini, pihak pemadam kebakaran bersama personil kepolisian dan TNI serta dibantu masyarakat sekitar masih melakukan pembersihan atas puing-puing kebakaran dan sisa-sisa api. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Kapolres Pematang Siantar didampingi pihak Kejaksaan Negeri Siantar melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang diamankan dari tersangka penyalahgunaan narkoba. Kapolres mengatakan tidak ada toleransi dan akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika. Bertempat di pelataran Satuan Reserse Narkoba Polres Pematang Siantar, Kapolres didampingi pihak Kejaksaan Negeri Siantar musnahkan barang bukti narkotika.
Adapun beberapa jenis narkotika yang dimusnahkan berupa 7 kg ganja, 475 gram sabu-sabu dan pil ekstasi sebanyak 50 butir. Pemusnahan dilakukan dengan menguji keaslian dan kandungan pada setiap barang bukti narkotika oleh tim kesehatan Polres Pematang Siantar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara di blender dan dibakar. Kapolres Pematang Siantar, Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Pardamaian Saragih mengatakan, tidak ada tempat bagi narkotika di Kota Pematang Siantar dan tidak ada toleransi serta akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika. Jadi kegiatan ini kita laksanakan rutin sebenarnya apabila sudah ada barang bukti atas persetujuan dari kejaksaan melakukan pemusnahan barang bukti. Dan kebetulan hari ini kita lakukan kegiatan pemusnahan sekaligus kita rangkaikan dalam kegiatan hari ulang tahun Bayangkara ke-74 yang kita rayakan besok tanggal 1 Juli. Jadi kita harapkan dengan pemusnahan ini, pengungkapan ini, kita mengharapkan bagi yang mau coba-coba main-main dengan narkoba, kita akan tindak tegas. Ya. Kini para tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Polres Pematang Siantar. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah buron selama 2 pekan, pelaku pembacok polisi Aibda Daily berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Selain mengamankan seorang pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. RPM, seorang pelaku pembacokan anggota Polri warga Belawan, berhasil ditangkap petugas kepolisian di kediaman rumah pelaku tanpa perlawanan. Dalam aksinya, pelaku yang nekat melukai seorang anggota Polri bernama Aibda Daily. Saat melakukan penangkapan terhadap otak pelaku tawuran dan begal sadis di kawasan pesisir Belawan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa baju kemeja yang dikenakan pelaku dan senjata tajam. Saat ini pelaku tak bisa berkutik di hadapan petugas kepolisian. Itu ada 5. Ada 5 ya. Itu sudah kita amankan, kita proses. Status Erwin gimana? Ya, pada saat proses penangkapan mereka melakukan penyerangan sehingga pada hari berikutnya kita cari, kita lakukan penangkapan terhadap mereka dan saat ini kita lakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Itu si Erwin belum ditangkap ya? Itu 1 masih DPO. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 170 Junto 351 dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan 4 orang diduga rekan pelaku penikaman. Sementara itu, otak pelaku tawuran sekaligus begal sadis masih buron. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pusat Kajian Ipteks Ekaliptus Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian dari ekstraksi senyawa aktif minyak atsiri yaitu ekaliptol atau 1,8-sienol pada daun 10 jenis tanaman ekaliptus.
Inilah minyak atsiri eukaliptol atau 18-sineol, hasil penelitian Pusat Kajian Ipteks Eukaliptus Universitas Sumatera Utara di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Medan, Sumatera Utara. Ekstraksi dari daun tanaman eukaliptus yang tumbuh di Sumatera Utara. Dari 1 kg daun eukaliptus dapat memperoleh 0,8% minyak 18-sineol. Pusat Kajian Ipteks Eukaliptus USU telah berhasil mengekstraksi minyak atsiri dari 10 jenis tanaman eukaliptus. Preparasi menggunakan teknologi destilasi uap atau penyulingan uap maupun fermentasi. Minyak atsiri eukaliptol giat diteliti karena aromanya yang menenangkan, sehingga banyak dipakai sebagai campuran obat, parfum, serta berbagai produk pendukung kesehatan. Kita sudah menganalisis, mengekstraksi dari senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam daun eukaliptus. Jadi kita sudah mengembangkan berbagai macam metode ekstraksi uap, ekstraksi model style dengan cara laboratorium. Jadi produk yang saat ini yang akan kita keluarkan adalah yang di awal itu adalah bahan baku, yaitu 18-sineol yang di atas 60%. Kemudian produk-produk ini kita aplikasikan terutama karena sekarang lagi dampak pandemi COVID, kita arahkan untuk menghambat replika dari virus corona. Senyawa kimia ini dapat menghambat dan merusak virus, sehingga terus diuji menjadi produk antivirus. Dimulai dengan membuat hand sanitizer alami anti COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kebakaran terjadi di lahan pertanian di bawah kaki Gunung Pusuk Buhit. Kobaran api nyaris mendekati pemukiman dan tempat usaha milik warga. Luasan hektar lahan pertanian pun menjadi korban si jago merah. Kebakaran lahan pertanian milik warga terjadi di bawah kaki Gunung Pusuk Buhit, tepatnya di lingkungan 2 Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi Selasa sore sekira pukul 3:30 sore, membuat kobaran api nyaris mendekati pemukiman dan tempat usaha milik warga yang ada di lokasi wisata Aek Rangat. Lahan pertanian sengaja dibakar untuk membersihkan ilalang di areal pertanian miliknya. Api yang bermula hanya membakar di lahan pertanian milik seorang warga, akibat angin kencang membuat kobaran api menyebar ke lahan pertanian warga lainnya. Kebakaran lahan ini jam berapa tadi, Bang? Lebih kurang 3:30. Jadi Abang melihat api ini tadi pas kebetulan lagi di mana, Pak? Lagi mau pulang ke rumah di jalan. Jadi Bang, Sekitaran Jalan Aek Rangat. jadi begitu melihat api ini Bang, sudah lumayan besar atau bagaimana, Bang? Masih kecil. Tapi karena kencangnya angin, jadi makin besar. Jadi apinya nggak bisa dipantau atau dimatikan. Makanya kita panggil pemadam kebakaran. Untuk menjinakkan api hanya diturunkan 1 unit mobil damkar milik pemerintah Kabupaten Samosir. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pemprov Su tengah mengirim tim untuk memverifikasi penyebab kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Mandailing, Natal. Aksi protes dipicu kecurangan pembagian bantuan sosial, sehingga massa memblokir jalan dan membakar kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Kerusuhan kembali pecah di Kabupaten Mandailing, Natal. Kali ini aksi massa yang berujung bentrok dengan aparat terjadi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara.
Aksi protes yang diduga terkait masalah pembagian BLT berujung bentrok antara warga dan aparat keamanan. Massa memblokade jalan nasional yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kerusuhan ini mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak dan dibakar, serta sejumlah polisi mengalami luka-luka. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut, saat ini tim dari Pemprov Sumatera Utara telah bertolak ke Madinah untuk memverifikasi penyebab pasti kericuhan. Edi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ini masalah secara pasti saya belum tahu ya, tetapi yang saya dengar masalah BLT. BLT yang dilakukan, yang di kepala desa. Kepala desanya ini ada perselisihan pendapat tentang BLT oleh masyarakatnya. Sehingga marahlah masyarakat ini. Nanti, tapi tim sedang berangkat ke sana. Saya kalau ngomong sekarang, Toto apa yang saya dengar belum benar. Yang sebenarnya nanti kan repot. Akibat kericuhan itu juga, Kepala Desa Mompang Julu Henry Hasibuan dikabarkan mengundurkan diri. Sebagai catatan, aksi massa kali ini sebagai bentuk protes terhadap kepala desa yang dinilai tidak adil dalam menyalurkan bantuan langsung tunai COVID-19 untuk warga di sana. Daniel Fekuali melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun masih terus bertambah. Berdasarkan data gugus tugas pada Selasa 30 Juni 2020, sebanyak 56 orang dinyatakan positif hasil swab. Jumlah pasien positif COVID-19 hasil swab test di Kabupaten Simalungun masih terus bertambah. Berdasarkan data gugus tugas pada Selasa 30 Juni 2020, total ada sebanyak 56 orang dinyatakan positif hasil swab. Penambahan terjadi setelah 3 orang warga Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, kembali terkonfirmasi positif COVID-19 hasil swab. Selain itu, pasien sembuh masih tetap berjumlah 21 orang dan 2 pasien dinyatakan meninggal. Hingga saat ini keseluruhan pasien positif COVID-19 hasil swab masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat, fasilitas khusus COVID-19 Simalungun di Batu 20. Sedangkan untuk wilayah penyebaran COVID-19 di Simalungun, dari 32 kecamatan yang terdata, ada 12 kecamatan tercatat warganya positif COVID-19, dan kasus terbanyak masih di Kecamatan Bandar Huluan. Update data COVID di Kabupaten Simalungun, pasien COVID dirawat sebanyak 56 orang, pasien COVID yang sembuh 21 orang, yang meninggal COVID 2 orang. Ini penambahan sebanyak 3 orang, keseluruhan penambahan itu berasal dari Kecamatan Bandar Huluan sebanyak 3 orang. Keseluruhan pasien tersebar di 4 rumah sakit kita, di Rumah Sakit Umum Perdagangan, Rumah Sakit Umum Parapat, Rumah Sakit Umum Pematang Raya, dan Rumah Sakit Darurat Fasilitas COVID di Batu 20, serta ada pasien COVID juga warga Simalungun yang dirawat di Pematang Siantar, serta ada yang dirawat di rumah sakit swasta di Medan. Untuk memutus penyebarannya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas dan tim medis masih terus melakukan tracking rapid test di setiap kecamatan yang rawan terjadi penambahan kasus COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.